Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bareng Bobby di Lentera Hitam Official. Buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol merah dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Lentera Hitam Official. Nah, buat teman-teman, bagaimana kabarnya? Pastinya kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu, dan dimudahkan segala rizkinya. Untuk episode kali ini, kami akan menceritakan kisah pendakian Gunung Lawu dengan judul Jangan Tengok ke Belakang. Cerita ini ditulis oleh Vidi Muhammad. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan cerita ini. Kisah ini dialami Dharma ketika dia sedang mendaki ke Gunung Lawu bersama saudara kandungnya. Gak tahu ini adalah sukma yang lepas dari tubuh atau mati suri. Yang jelas itu terasa sangat nyata. Tidak usah lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Dharma adalah seorang karyawan pabrik yang berada di salah satu kota yang berada di Jawa Tengah. Setelah beberapa bulan yang lalu, ayahnya meninggal karena kecelakaan, dan sekarang dia terkena PHK dari pabrik tempat dia bekerja. Ditambah lagi, ayahnya ini masih punya hutang piutang sama seseorang. Dharma yang harus bisa membantu ibunya mencukupi kebutuhan keluarga merasa sangat bingung. Belum lagi dia harus membantu membiayai kuliah dan sekolah adiknya. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua adiknya cewek, satu masih duduk di sekolah dasar dan satu lagi duduk di sekolah SMA. Sudah 1 minggu ini, Dharma berusaha mencari pekerjaan lain, tapi tidak menemukan. Selama 1 minggu itu, dia sering mengurung dirinya di dalam kamar dan hampir stres. Karena tidak ingin terus-terusan memikirkan masalahnya, dia berencana pergi mendaki gunung untuk menenangkan pikiran. Karena bagi Dharma, hanya gunung yang bisa membuat dirinya merasa damai. Dia mendatangi Safety adiknya untuk diajaknya pergi mendaki. Dan Safety tidak keberatan, karena sebelumnya Dharma sudah sering mengajak Safety mendaki bersama teman-temannya. Tanpa banyak persiapan, Dharma memutuskan untuk berangkat mendaki besok ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Dan pendakian ini hanya akan dilakukan mereka berdua. Singkat cerita, keesokan harinya sekitar jam 9 pagi, mereka mendatangi ibu untuk izin mendaki. Awalnya ibu keberatan, karena di rumah beliau tidak ada temannya. Tapi ibu juga tidak bisa memaksa dirinya, dan akhirnya dengan berat hati mereka diizinkan untuk berangkat mendaki gunung. Berangkatlah mereka berdua dengan mengendarai sepeda motor. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah mereka di base camp Gunung Lawu via Ceto. Sesampai di situ, Dharma menemui salah satu temannya yang kebetulan sedang bertugas. Setelah bertemu, mereka ngopi-ngopi dulu di dekat base camp. Karena di sisi lain, mereka ini sudah cukup lama tidak mendaki bareng dan tidak bertemu. Dharma yang bukan pertama kalinya mendaki via jalur ini, dipersilahkan temannya untuk langsung mendaki saja. Dia juga sempat menawarkan diri untuk menemani Dharma mendaki. Tapi Dharma bilang tidak perlu, karena takut merepotkan. Di sisi lain, tujuan Dharma mendaki ini adalah untuk menenangkan pikiran. Setelah puas ngopi, Dharma bersalaman dengan temannya dan pamit untuk memulai perjalanan agar nanti tidak kemalaman di jalur. Setelah bersalaman, temannya berpesan agar hati-hati dan semoga pendakiannya lancar. Dharma dan Safety bergerak menuju ke gerbang pendakian.
Sesampai di sana, dia mengajak Safety untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah itu, perjalanan dimulai sekitar pukul jam 11 siang. Dharma meminta Safety untuk berjalan di depan. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Di sini, Dharma mengajak Safety untuk istirahat. Sekalian dia akan melaksanakan sholat duhur. Safety yang waktu itu tidak membawa mukena, tidak ikut sholat. Sementara Dharma sholat, dia menunggu di bangunan pos sambil makan cemilan. Setelah sholat, Dharma mengadu sama yang di atas. Semoga diberi jalan keluar dari masalah yang sedang dia hadapi saat ini. Sambil berdoa, tanpa disengaja air matanya menetes. Karena tidak ingin Safety tahu, dia segera mengusap air matanya itu. Dan setelah selesai berdoa, dia menghampiri Safety. Sepertinya Safety tahu kalau Dharma habis nangis. Dia bertanya, "Mas, kenapa?" "Gak apa-apa, Dek. Habis lilipan tadi," jawab Dharma. "Oh, kirain habis nangis." Safety melanjutkan. Safety membagi cemilan dengan Dharma. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan, Dharma tidak bicara apapun, karena dia terus kepikiran tentang problem yang tengah dia alami. Lalu dari depan, Safety membuka obrolan. "Mas, diam aja, ntar kesambet loh." "Udah, gak apa-apa. Kalau kesambet, ntar aku suruh nyambet kamu juga," jawab Dharma dengan bercanda. Mereka berdua memang saudara, tapi juga teman. Umur mereka tidak berselang jauh, hanya sekitar 2-3 tahunan. Kali ini, mereka berjalan sambil sesekali bercanda, dan tidak terasa sampailah mereka di pos 2. Di sini mereka istirahat lagi, dan setelah cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Selama perjalanan dari pos 2, mereka tidak ada kendala apapun. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 5 Bulak Peperangan, sekitar pukul 6. Terlihat malam itu cukup banyak pendaki lain yang sedang ngecamp, dan di sini Dharma memutuskan untuk bermalam. Setelah tenda didirikan, dia lanjut masak dan makan di depan tenda. Setelah itu, mereka lanjut santai-santai di depan tenda sambil melihat pemandangan langit yang tampak cerah. Karena suhu semakin dingin, Dharma mengajak Safety untuk lekas tidur agar besok summitnya tidak kesiangan. Sebelum tidur, di dalam tenda Dharma sempat bilang ke Safety, "Dek, nanti kalau udah lulus SMA lanjut kerja aja ya, gak usah kuliah." "Gak mau, Mas. Teman-temanku banyak yang lanjut kuliah," jawab Safety. "Tapi kan kuliah butuh biaya yang banyak, Dek." "Gak apa-apa, Mas. Ntar kuliahnya sambil kerja aja, biar bisa cari biaya sendiri," Safety menjawabnya. Beruntungnya Safety bisa mengerti keadaan keluarganya sekarang. Setelah obrolan singkat itu, mereka pun tidur. Dan sekitar 3 dini hari, mereka bangun dan bersiap-siap untuk summit. Peralatan yang tidak diperlukan, mereka tinggal di pos 5. Setelah itu, mereka lanjut berjalan summit dan singkat cerita, sampailah mereka di puncak, kurang lebih pukul 6 pagi. Di puncak, mereka tidak lama. Hanya sekedar menikmati pemandangan, kemudian kembali turun ke Hargo Dalem. Di Hargo Dalem, Dharma mengajak Safety untuk mampir di warung untuk sarapan. Setelah itu, dia berniat untuk berziarah ke petilasan Prabu Brawijaya dan meminta pada Safety untuk menunggunya di warung. Nah, ketika sedang khusyuk mengirimkan doa pada sang Prabu, tiba-tiba Dharma merasakan ada hawa yang berbeda di dalam ruangan ini. Seperti ada yang memperhatikannya dari belakang. Beberapa kali dia menoleh ke belakang dan sekilas ada sebuah bayangan yang melintas melewati pintu. Merasa kurang nyaman di tempat ini, dia lekas menyelesaikan doanya dan kembali ke warung dan mengajak Safety untuk kembali turun ke tempat camp.
Di perjalanan turun dari Hargodalem, dia masih merasakan hal yang sama. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang mengikuti perjalanannya. Seringkali dia melihat ke sana kemari, tapi tidak terlihat ada apapun yang mengikuti. "Nyari apa, Mas?" tanya Safety. Enggak kok. Tempatnya beda banget ya kayak dulu," jawab Dharma menutupi apa yang sedang dia rasakan. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di tempat camp. Dia mengajak Safety untuk istirahat dulu dan berencana turun nanti setelah zuhur. Karena merasa ngantuk, dia masuk ke dalam tenda dan merebahkan badannya di atas matras, sedangkan Safety di luar sedang membuat minuman hangat. Nah, disinilah kejadian itu dialami oleh Dharma. Entah apa yang sedang terjadi. Ketika sedang tiduran di dalam tenda itu, tiba-tiba badannya kedinginan. Sampai-sampai susah untuk bergerak. Seluruh tubuhnya terasa kaku, dan pandangannya tiba-tiba buram. Tidak berselang lama, terasa jelas seperti ada sesuatu yang jatuh dari atas dan menindihnya. Blek! Dan tiba-tiba, dia sedang berada di sebuah tempat yang sebelumnya belum pernah dia datangi. Tempatnya itu adalah hutan, dan terdapat beberapa bangunan kayu, seperti gubuk. Suasana sangat sejuk, sepi, dan tenang. Dia berjalan menyusuri hutan ini. Lalu sayup-sayup dari depan terdengar seperti ada suara orang. Dia berjalan menuju ke sumber suara itu. Dan tidak lama berjalan, ternyata benar. Di depan tampak ada beberapa orang yang sedang berjalan mondar-mandir. Sepertinya itu adalah sebuah perkampungan. Dia terus berjalan, dan orang-orang yang ada di situ mengucapkan salam kepada Dharma. Tapi anehnya, mereka mengucapkan salam itu tanpa melihat ke arah Dharma. Ada yang sambil menunduk, ada yang membelakanginya, dan ada juga yang sambil mendongak ke atas. Orang-orang ini pada kenapa ya? Pikir Dharma. Dia terus berjalan menyusuri jalan yang ada, sambil menjawab orang-orang yang memberinya salam, meskipun orang-orang ini tampak aneh. Setelah cukup jauh berjalan, dia berhenti di sebuah bangunan gubuk untuk istirahat. Dan di sini, dia merasa haus. Tidak lama istirahat di gubuk itu, dia didatangi oleh satu orang laki-laki yang cukup tua. Dia mengenakan pakaian adat Jawa dan memakai sorban yang menutupi kedua pundaknya. Orang tua itu mengucap salam ke Dharma, dan dia pun menjawabnya. Lalu orang itu lanjut bilang, "Aku tahu masalahmu, Nak. Aku kesini mau membantu." Ketika itu Dharma ingat dengan masalah yang tengah dia hadapi. Lalu dia menjawab, "Panjenengan ini siapa?" Panjenengan berarti kamu, sebagai sebutan untuk orang tua. Nanti kamu akan tahu sendiri. Sekarang, ayo ikut aku, jawab orang tua itu. "Kalau saya ikut panjenengan, nanti saya pulangnya gimana?" tanya Dharma. "Tidak usah pulang, tinggal saja sama aku, dan semua masalahmu sudah selesai," orang tua itu menjawabnya. Orang tua itu melepas sorban yang dipakainya dan dipakaikan ke kedua pundaknya Dharma. Kemudian dia meminta Dharma untuk ikut berjalan bersamanya. Dharma lekas turun dari gubuk dan ikut berjalan dengan orang tua itu. Sambil berjalan, orang tua itu menggandeng pundaknya Dharma. Tidak lama berjalan, mereka masuk ke sebuah perkampungan lagi dengan orang-orang yang sama seperti tadi. Orang-orang yang ada di situ pun sama, memberi salam pada Dharma tanpa melihat ke arahnya. Lalu orang tua itu berkata kepada Dharma, "Apapun yang terjadi, jangan pernah noleh ke kiri atau kanan, apalagi ke belakang." Dharma hanya menurut, dan orang itu menggandeng pundaknya Dharma dengan sangat erat,
sambil menahan kepalanya agar tidak melihat ke arah belakang. Sambil terus berjalan, sesekali Dharma melirik ke kiri dan ke kanan untuk melihat orang-orang yang memberinya salam. Tidak berselang lama, sayup-sayup dari belakang dia mendengar ada suara banyak orang yang memanggilnya, termasuk Safety adiknya sendiri. "Mas, Mas Dharma, Mas." Mendengar itu, Dharma ingin melihat ke arah belakang, tapi tidak bisa, karena orang tua itu menahan Dharma agar tidak menoleh ke belakang. Suara Safety terus terdengar. Dharma sudah berusaha menoleh ke belakang, tapi tidak bisa. Lalu orang tua itu kembali berkata kepada Dharma, "Jangan menoleh ke belakang. Kalau menoleh ke belakang, kamu akan tinggal bersama mereka di sini." Suara orang-orang itu terus terdengar memanggilnya dari belakang, seperti sedang butuh sesuatu, dan semakin lama hanya suara Safety yang terdengar semakin dekat sambil sesekali menangis. Sampai di sini, Dharma benar-benar bimbang, tapi karena rasa takut, kali ini dia berusaha mengabaikannya. Orang tua itu terus menahan kepala Dharma, dan tidak berselang lama ada seseorang yang berjalan dari depan dan menawarkan minum dari dalam kendi. Karena sejak tadi Dharma memang sedang haus, dia menerima kendi itu. Tapi belum sampai dia menerima kendi itu, tangannya Dharma ditepis sama orang tua itu sambil berucap, "Jangan diterima, apalagi diminum." "Kenapa, Mbah? Saya haus, pengen minum." Dharma mengucapkan, "Kalau kamu minum air itu, kamu akan tinggal di sini bersamanya. Nanti aku beri minum kalau kamu sudah sampai di rumah," jawab orang tua itu. Mendengar itu, Dharma tidak menerima kendi pemberian orang itu. Mereka terus berjalan dan mengabaikannya. Semakin jauh berjalan, suara yang memanggil namanya semakin terdengar jelas dari belakang. Tapi orang tua ini tetap tidak memperbolehkan Dharma menoleh ke belakang dengan alasan yang sama. Sampai di sini, Dharma menaruh curiga terhadap orang ini. "Jangan-jangan orang ini ingin mencelakakan aku," ucapnya dalam hati. Karena tidak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa pasrah. Lalu dia membaca ayat suci Al-Quran yang dia bisa. Mendengar Dharma membaca ayat suci, orang tua itu berucap, "Gak apa-apa, baca aja terus. Doa yang kamu baca juga yang aku baca." Mendengar itu, Dharma pun kaget. "Berarti gak ada gunanya aku baca ayat suci," ucapnya dalam hati. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah tempat yang cukup gersang. Di depan terlihat ada sebuah bukit yang cukup tinggi. Orang tua itu menggandeng Dharma berjalan menaiki bukit itu. Dan anehnya, jalan yang dilewati ini sangat menanjak. Tapi Dharma tidak merasakan lelah sama sekali. Kedua kakinya terasa ringan, seperti tidak sedang berjalan di atas tanah. Cukup jauh menaiki bukit, terlihat ada 2 buah telaga yang airnya sangat jernih dan berwarna kebiru-biruan. Di sebelah kiri dan kanan, melihat air itu, Dharma berkata, "Bah, ini tempat di mana? Kok ada air sejernih ini?" "Ini tempatku. Air di telaga itu adalah air suci," orang tua itu menjawabnya. Mereka melewati telaga tersebut. Karena sejak tadi merasa haus, Dharma minta izin untuk minum air di telaga tersebut. "Bah, saya haus, saya mau minum," ucap Dharma. "Nanti saja, nanti aku ambilkan air di telaga itu," jawabnya orang tua itu. Setelah melewati telaga tersebut, di ujung bukit Dharma melihat ada sebuah istana yang sangat megah. Seluruh bangunannya berwarna putih dan dilapisi cahaya. Orang itu menggandeng Dharma menuju ke istana tersebut. Sesampainya di depan pintu gerbang istana, Dharma bertanya,
"Bah, ini tempat apa? Besar sekali. Ini adalah rumahku. Aku tinggal di sini." Orang tua itu menjawabnya. Dharma benar-benar takjub melihat istana besar dan semegah ini. Lalu orang tua itu lanjut berucap, "Setelah ini, kamu juga akan tinggal di sini dan semua masalahmu akan selesai." Mendengar itu Dharma berpikir, kalau aku tinggal di sini, berarti aku gak bisa ketemu sama ibu dan adik-adikku dong. Dia bertanya dalam hati. "Tapi Mbah, kalau saya tinggal di sini, apa boleh saya ajak ibu dan adik-adikku?" "Tidak, kamu akan mulai hidup baru di sini." Mbah itu menjawabnya. "Kalau begitu, apa saya masih bisa bertemu dengan mereka?" tanya Dharma. "Bisa, tapi hanya bertemu, tidak bisa berkomunikasi." Mbah itu menjawabnya lagi. Spontan Dharma berpikir, kalau begitu sama halnya aku sudah mati dong. Di sini Dharma membolak-balikan otaknya. Bagaimana kalau tinggal di sini? Bagaimana dengan ibu dan adikku? Tidak lama kemudian ada dua wanita yang menghampiri mereka. Dua wanita ini mengenakan kemben dan berselendang merah. Sepertinya dua wanita ini adalah dayang. Kedua wanita itu menunduk dan memberi salam kepada mereka berdua. Lalu orang tua ini meminta tolong pada dua dayang itu untuk membukakan pintu istana. Tapi mereka tidak bisa, karena pintunya ini terkunci dan yang memegang kuncinya adalah orang tua ini. Kedua dayang itu berniat untuk mengambilkan kunci yang ada di dalam saku orang tua itu. Tapi dia tidak mengizinkan dengan alasan bukan muhrim. Suara Safety masih terus-menerus memanggil nama Dharma dari belakang. Lalu, orang tua itu melepaskan tangannya dari pundak Dharma untuk mengambil kunci yang ada di sakunya. Dharma memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat adiknya di belakang. Dengan niatan, dia ingin menarik adiknya untuk diajak tinggal di sini. Nah, pas dia sudah melihat ke belakang, bukan Safety yang dia lihat, melainkan sebuah cahaya yang sangat terang hingga menyilaukan penglihatan Dharma. Dan anehnya, merasa silau dengan cahaya itu, Dharma tidak bisa memejamkan matanya. Dia hanya menghalangi cahaya itu dengan kedua tangannya. Tidak berselang lama, cahaya itu meredup dan terlihat Safety sedang menangis sambil memanggil-manggil nama Dharma dan beberapa pendaki lain yang terlihat panik. Dharma segera bangun dari posisi tidurnya. Seluruh badannya dibasahi oleh keringat dan merasa sangat haus. Dia minta tolong pada Safety untuk mengambilkan botol air, kemudian diminumnya. Setelah minum beberapa teguk air, salah satu pendaki lain yang ada di situ bertanya, "Mas, kamu kenapa toh?" "Gak apa-apa mas, emangnya saya kenapa?" Dharma tanya balik. "Kamu tadi kayak orang hipo mas, badanmu dingin dan matamu terus melotot," jelas pendaki itu. "Tenang mas, saya gak apa-apa kok. Terima kasih ya sudah mau nolongin saya," jawab Dharma. Dharma menjelaskan pada beberapa pendaki yang ada di tenda kalau dirinya tidak apa-apa. Lalu satu persatu pendaki yang ada di situ keluar dan kembali ke tendanya masing-masing. Setelah semuanya sudah keluar, Dharma bertanya pada Safety, "Dek, emangnya aku tadi kenapa?" "Kamu tadi menggigil kedinginan mas, matanya melotot, terus kayak orang kesurupan," Safety menjelaskan. Mendengar penjelasan dari Safety, dia mengucap tasbih, "Subhanallah," sambil mengingat-ingat kejadian barusan. Kejadian tadi terasa benar-benar nyata. Bahkan dia masih sangat ingat, seperti detail kejadiannya. "Kamu tadi kenapa mas? Aku khawatir loh," tanya Safety. "Enggak dek, aku gak apa-apa. Tadi aku cuma mimpi buruk," jawab Dharma menutupi.
"Mimpi apa sih mas? Kok sampai melotot gitu?" tanya Safety. "Gak apa-apa, udah gak usah dibahas lagi. Sekarang udah jam berapa?" tanya Dharma. "Jam 10:30 lebih," jawab Safety sambil melihat jam tangannya. Melihat kalau sekarang masih jam 11, dia kaget karena seingat Dharma, dia tadi beranjak tidur itu tepat jam 11. Sedangkan kejadian yang dialaminya itu lebih dari 15 menit. Karena tidak tahu apa yang sudah terjadi barusan, Dharma menganggapnya mungkin itu hanyalah mimpi. Dia lekas keluar tenda untuk membuat kopi. Setelah itu berkemas untuk kembali turun. Perjalanan turun dimulai sekitar pukul 12 siang. Sebelum beranjak turun, Dharma bersalaman dengan pendaki yang ada di situ untuk berterima kasih karena sudah mau peduli dengan keadaannya tadi. Beberapa kali para pendaki yang ada di situ menanyakan kondisi Dharma, dan dia bilang tidak apa-apa. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di pos 4. Di situ Dharma mengajak Safety untuk berhenti karena dia mau melaksanakan sholat duhur. Dia menggelar matras di dalam bangunan pos untuk sholat. Dan setelah selesai sholat, ada seekor burung jalak gading yang datang dan hinggap di ranting pohon di depan bangunan pos. Tanpa lama-lama lagi, Dharma mengajak Safety untuk melanjutkan perjalanan turun. Dan burung jalak ini mengikuti perjalanan mereka. Dan tapi, ada yang aneh dengan burung ini. Selama mengikuti itu, burung ini tidak terbang, melainkan jalan melompat-lompat di belakang mereka. Setiap mereka berhenti di pos, burung itu juga berhenti. Dan kalau mereka lanjut jalan, burung itu juga melompat-lompat ikut jalan. Hingga sampai di pos 1, tiba-tiba burung jalak itu sudah tidak terlihat mengikutinya lagi. Cerita ini pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.